Halo, perkenalkan nama saya Esa Blesinski Saputra Nuha dengan NIM 23120219 dan teman saya bernama. Saya Manuel Jordan Monali dengan NIM 23120120. Di sini kami akan mempresentasikan review 15 jurnal IEEE. Jurnal yang pertama yang berjudul Edge Learning for B5G Network with Distributed Signal Processing, Semantic Communication, Edge Computing, and Wireless Sensing. Latarnya, perlunya mengintegrasikan edge learning dan pemrosesan sinyal terdistribusi di jaringan B5G untuk mendukung aplikasi baru seperti komunikasi, semantik, dan edge computing. Metode atau rumusnya, kajian teoritis dengan analisis sistem terdistribusi dan pemodelan komunikasi semantik. Kesimpulan dari jurnal ini, pemrosesan terdistribusi dapat meningkatkan efisiensi jaringan dan mengurangi latensi, menghasilkan kerangka konseptual baru. Yang kedua, berjudul Ghost Editorial Distribute Signal Processing for Edge Learning in B5G IoT Network. Rumusan masalahnya, perlunya meninjau arah penelitian dan tantangan dalam pemrosesan sinyal terdistribusi untuk mendukung edge learning di jaringan IoT B5G. Metode, studi literatur dan sintesis atau ringkasan berbagai pendekatan arsitektur terdistribusi. Kesimpulan dari jurnal ini memberikan gambaran luas dan tinjauan menyeluruh mengenai tren utama penelitian di bidang edge learning terdistribusi. Jurnal yang ketiga berjudul In-Memory Index Sensing for Distributed Data Processing. Rumusan masalah dalam jurnal ini, pemrosesan data di sistem terdistribusi mengalami bottlenecks, perlu adanya optimalisasi sensing in memory berbasis indeks untuk mempercepat pemrosesan. Metode, eksperimen berbasis sistem Hadoop dan Spark dengan pengujian beban kerja pada dataset besar. Kesimpulan dari jurnal ini, penggunaan indeks sensing terbukti meningkatkan efisiensi pemrosesan data hingga 40%. Jurnal yang keempat berjudul Distributed Computing and Data Processing Technology under the Power Data Middleware Architecture. Rumusan masalah, kebutuhan akan teknologi komputasi dan pemrosesan data terdistribusi yang efisien untuk arsitektur middleware di sistem data kelistrikan. Metode, pendekatan berbasis arsitektur middleware dengan simulasi dan analisis sistem distribusi data. Kesimpulan dari jurnal ini, sistem middleware yang diusulkan terbukti meningkatkan efisiensi pengolahan data dan keandalan distribusi informasi kelistrikan. Jurnal yang kelima berjudul Efficiency, Reliable, and Scalable Distributed Data Processing Based on Hadoop. Rumusan masalahnya, perlunya mengembangkan sistem pemrosesan data terdistribusi yang efisien, andal, dan scalable. Hadoop adalah salah satu platform yang diuji. Metode dalam jurnal ini, pendekatan eksperimental berbasis analisis performa sistem Hadoop di berbagai konfigurasi cluster. Kesimpulan dari jurnal ini, sistem berbasis Hadoop yang dioptimalkan mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan hingga 30% dibanding metode tradisional. Jurnal yang keenam berjudul Streaming Social Music Analysis with Distributed Data Processing, Apache, Airflow, and MongoDB and Spark SQL. Rumusan masalahnya, perlunya analisis data perilaku sosial pengguna musik secara efisien yang membutuhkan implementasi pemrosesan data terdistribusi. Metode, studi eksperimental dengan mengintegrasi Apache, Airflow, MongoDB, dan Spark SQL untuk analisis dataset media sosial. Kesimpulan dari jurnal ini, sistem terintegrasi ini mampu mempercepat waktu pemrosesan data hingga 50% dengan efisiensi penyimpanan yang tinggi. Jurnal yang ketujuh yang berjudul Analysis of Framework and Technology for Solving Big Data Strong and Processing Problem in Distributed System.
Rumusan masalahnya, banyaknya framework atau Hadoop, Spark, Flink memerlukan analisis untuk menemukan solusi penyimpanan dan pemrosesan big data terdistribusi terbaik. Metode kajian komparatif atau perbandingan melalui studi literatur dan uji eksperimental terbatas. Kesimpulan dari metode ini, jurnal ini adalah kombinasi Spark dan Flink menunjukkan efisiensi tertinggi untuk pemrosesan data streaming berukuran besar. Selanjutnya jurnal ke-8 dengan judul Method of Data Processing System Synthesis for Heterogeneous Distributed Database Based on Network Central Control. Dan rumusan masalahnya, kebutuhan untuk mengembangkan metode pemrosesan data yang mampu menyatukan berbagai database atau heterogen dalam satu arsitektur terdistribusi. Metodenya menggunakan pendekatan analitis dan desain arsitektur menggunakan model network centric control untuk koordinasi database. Kesimpulannya, model network centric yang diusulkan berhasil meningkatkan sinkronisasi dan interoperabilitas antar sistem database heterogen. Judul Comparative Performance Analysis of Data Processing Technologies, Google Aplikasi Script and Distribute Framework for Varying Data Volumes. Dan rumusan masalah, perlunya membandingkan kinerja antara teknologi cloud ringan atau Google Script dan framework terdistribusi untuk memproses volume data yang bervariasi. Metodenya studi eksperimental yang menguji performa pada dataset kecil hingga besar menggunakan kedua pendekatan. Kesimpulannya, framework terdistribusi lebih unggul untuk data besar, sedangkan Google Apps Script lebih efisien untuk data volume kecil. Selanjutnya jurnal ke-10 dengan judul Advanced Data Storage and Processing Technology in a Next Generation Electric Information Acquisition System. Rumusan masalahnya, kebutuhan akan teknologi penyimpanan dan pemrosesan data yang lebih canggih untuk sistem akuisisi informasi listrik generasi berikutnya. Metodenya pendekatan desain arsitektur sistem dengan analisis performa pemrosesan data secara real time. Kesimpulannya, sistem yang diusulkan berhasil meningkatkan kecepatan akuisisi dan pemrosesan data kelistrikan. Selanjutnya jurnal ke-11 dengan judul Using Stream Processing for Real-Time Clock Drive Correlation in Distributed Data Processing System. Dan rumusan masalah, sistem pemrosesan data terdistribusi mengalami masalah clock drive atau pengerasan waktu yang perlu dikoreksi secara real time. Metodenya eksperimen menggunakan arsitektur stream processing untuk melakukan sinkronisasi waktu antar node atau titik terdistribusi. Kesimpulan, pendekatan ini berhasil menurunkan deviasi waktu antar node secara signifikan, meningkatkan akurasi pemrosesan real time. Selanjutnya jurnal ke-12 dengan judul Distribute Classification Model of Streaming Tweets Based on Dynamic Model Update. Rumusan masalahnya, perlunya model klasifikasi terdistribusi yang mampu memproses data tweet secara streaming dan memperbarui model secara dinamis. Metodenya eksperimen menggunakan sistem terdistribusi yang memperbarui model machine learning secara adaptif berdasarkan data baru. Kesimpulannya, model ini adaptif terhadap perubahan data dan mampu meningkatkan akurasi klasifikasi real time tanpa perlu pelatihan ulang penuh. Selanjutnya jurnal ke-13 dengan judul Ensuring the Big Data and Traceability in Heterogeneous Data System. Rumusan masalahnya, pentingnya menjamin traceability atau keterlancakan dan keamanan data besar atau big data yang berada di berbagai sistem heterogen. Metodenya analisis teoritis dan
mengembangkan model sistem yang menjamin audit trail dan keamanan data lintas platform. Kesimpulannya, model yang diusulkan berhasil memastikan jejak data dapat dilacak dengan integritas tinggi, meningkatkan transparansi dan keamanan. Selanjutnya, jurnal ke-14 dengan judul Using Stream Processing for Real-Time Clock Drive Correction in Distributed Data Processing System. Rumusan masalahnya, sistem terdistribusi real-time menghadapi masalah clock drive yang membutuhkan pendekatan koreksi baru menggunakan stream processing. Metodenya, eksperimen berbasis arsitektur stream processing untuk sinkronisasi waktu antar node atau titik terdistribusi. Kesimpulannya, metode ini meningkatkan akurasi sinkronisasi sehingga 97% dan mengurangi latensi, memastikan konsistensi waktu real time. Selanjutnya, jurnal ke-15 dengan judul Distributed Computing and Data Processing Technology Under the Power Data Middleware Architecture. Dan rumusan masalahnya, perlunya penerapan teknologi komputasi dan pemrosesan data terdistribusi pada arsitektur middleware untuk mengelola data kelistrikan. Metodenya, pengembangan arsitektur middleware yang mengintegrasikan komputasi dan penyimpanan terdistribusi untuk data energi. Kesimpulannya, hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi pemrosesan dan keandalan distribusi data dalam sistem kelistrikan skala besar. Oke, sekian dari hasil review jurnal kami. Terima kasih.